Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai tak disangka kamu bisa kejam terhadap mereka. Wah, ada apa nih ya guys ya? Kenapa kamu nih ada yang dibilang kejam ya terhadap mereka ya guys ya? Siapa mereka ini ya? Sepertinya tak disangka ya, kamu bisa kejam terhadap mereka ini ya guys ya. Mari kita lihat energinya lebih detail ya guys ya. Oke. Well guys, sekedar informasi, kalau kamu mau request tema readingan tertentu sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Rajkumari Tarotipator dengan klik gabung ya guys ya. And kalau kamu mau shopping aneka boneka paket, maka kamu bisa kunjungin all shop aku ya guys ya. Linknya itu udah tertera di description box ya. Kamu bisa lihat koleksi aneka boneka paket di all shop aku ya. Oke, well guys, buat kamu-kamu yang sudah kasih super thanks to Rajkumari Tarotipator channel, I would like to say thank you so much ya guys ya, untuk setiap dukungan yang kalian berikan terhadap channel ini ya guys ya. Semoga saja channel Rajkumari Tarotipator ini bisa terus berkembang untuk bisa memberikan readingan-readingan setiap harinya ya, yang bisa membantu kita semua untuk menambah wawasan ya guys ya, dan bisa belajar bersama. Oke. Well guys, di sini kita lihat ada The Tower. Alright. Next. Ada Queen of Swords. Ada Eight of Cups. Ada Two of Wands, and then ada Two of Swords, ada Three of Cups, ada the Strength, one more, ada Four of Wands. Oke, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terkoneksi untuk melihat atau menyimak readingan kali ini. Mari kita lihat di sini ya guys ya. Seperti temanya kali ini ya, tak disangka kamu bisa kejam terhadap mereka. Siapa mereka ini? Ternyata seperti biasa, mereka ini adalah orang-orang toksik ya. So, orang-orang toksik yang ada di lingkungan kamu, yang pernah bersinggungan dengan kamu, yang mungkin saja pernah berkonflik juga dengan dirimu, itu menganggap dirimu kejam ya terhadap mereka ya guys ya, dikonfirmasi oleh The Tower ya guys ya. Mereka yang pada awalnya itu ingin berniat untuk menghancurkan dirimu, yang ada malah seperti senjata makan tuan ya, mereka sendiri yang hancur gitu loh guys ya. Dimana ini ada beberapa dari mereka yang sorry to say ya, entah ini kualat ya guys ya, atau mereka kena batunya sendiri gitu loh guys ya, akibat ngerjain kamu atau sering sekali ya memperlakukan kamu dengan buruk gitu loh guys ya. Tapi kamu di sini memiliki kesabaran yang luar biasa ya guys ya, dimana kamu tuh tidak pernah membalas perbuatan mereka ya guys ya. Kamu selalu berusaha untuk bersabar gitu loh guys ya, walaupun mereka selalu berusaha untuk memancing-mancing emosi kamu gitu loh guys ya. Namun ada suatu waktu atau ada suatu masa ya, suatu insiden terjadi atau suatu momen terjadi di mana mereka ini udah kelewatan batas gitu loh guys ya, memperlakukan kamu ya dengan sangat-sangat tidak baik ya, atau dengan sangat buruk gitu loh guys ya. Dan di sini ya mereka melihat kamu dengan versi yang berbeda gitu loh guys ya. Mereka pikir kamu tuh nggak bisa marah ya guys ya. Mereka pikir
kamu tuh nggak bisa ngebales gitu ya. Mereka pikir kamu tuh takut gitu ya. Mereka pikir kamu tuh lemah. Mereka pikir kamu tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh guys ya. Jangan salah ya guys ya. Kamu diam bukan berarti kamu tuh takut sama mereka ya. Kamu diam bukan berarti kamu tuh nggak bisa ngebales gitu loh guys ya. Justru di sini sebaliknya bisa banget kalau kamu mau gitu loh guys ya. Dan di sini aku menemukan ada beberapa di antara kamu, tidak semua ya guys ya, itu yang kasih mereka pelajaran, ya. Dan itu bikin mereka tuh kaget, ketar-ketir, ya. Bahkan kayak shock gitu loh guys ya. Ngelihat kamu marah, itu sangat-sangat mengerikan atau menyeramkan gitu loh guys ya. Kamu tuh bener aja ya, orangnya tuh nggak banyak gaya, nggak banyak tingkah, ya. Terlihat pendiam, tapi jangan salah gitu loh guys ya, kamu nggak bisa diganggu sebetulnya ya. Sangat hati-hati mengganggu dirimu ya, karena kalau kamu udah hilang kendali ya, ketika emosi kamu terus dipancing, ditekan, dipush sama orang-orang toksik ini ya, itu bisa meletup juga ya, bisa meledak juga gitu loh guys ya, bisa marah juga kamu gitu loh guys ya. Dan sekali marah itu bener-bener gitu bikin orang-orang kayak jantungan, atau bikin orang-orang tuh kayak shock berat gitu loh guys ya, nggak nyangka aja ya gitu ya. Jadi mereka yang toksik ini ya, itu terlihat kayak sok jago lah, sangar lah, serem lah gitu ya di hadapan orang banyak, padahal mereka tuh sorry tuh saya cute banget, kecut, pengecut gitu loh guys ya, cemen banget gitu loh guys ya. Karena mereka ini menyerang kamu atau nyerbu kamu atau memusuhi kamu itu barengan gitu loh guys ya, pakai acara gerombolan, pakai acara rombongan segala gitu, nggak berani sendirian ya, pakai mental patungan segala gitu loh guys ya. Ya berbanding terbalik, kontras banget dengan dirimu. Kamu ini bener aja diem sendirian, nggak punya teman atau nggak punya backingan, tapi ketika kamu sudah marah, itu bisa di luar kendali, itu serem banget gitu loh guys ya. Bahkan rombongan atau gerombolan mereka ini ketar-ketir ya guys ya, itu kayak lari tunggang langgang gitu loh guys ya. Ketika kamu marah tak terkendali, atau ketika kamu terlihat gitu loh guys ya, versi sisi lain dari dirimu yang bikin mereka, wah nggak nyangka ya, ini orang ternyata kalau marah serem juga gitu loh guys ya. Wah nggak nyangka ya, ternyata dia ini sangat badas gitu ya, atau ngeri juga ya kalau dia marah gitu loh guys ya. Jadi orang-orang ini jahilin kamu, ngusilin kamu gitu loh guys ya, dan sok jago, terlihat kayak sangar. Itu cuman kayak drama doang gitu ya, itu kayak cuman topeng doang ya, agar kamu tuh ketakutan gitu, kayak menggertak kamu lah istilahnya, mengintimidasi kamu gitu loh guys ya. Jadi mereka tuh pengen kayak mengintimidasi mental kamu gitu loh guys ya, tapi sekali kamu ngebalas gitu loh guys ya, itu mereka bisa kena mental semua ya. Nah seperti itu gitu loh guys ya. Jadi mereka yang udah kena semprot sama kamu, ya ibaratnya tuh kena semprot ya, atau kena marahnya kamu, atau kena amarahnya kamu, itu benar-benar kaget banget ya, shock banget gitu loh guys ya. Dan itu bukannya mereka menyadari kesalahannya mereka ya, atau merasa gimana gitu loh guys ya, merasa nggak enak atau sungkan gitu loh guys ya terhadap dirimu. Malah mereka kayak ada yang bilang kamu kejam terhadap mereka gitu loh guys ya. Padahal kan mereka duluan gitu ya guys ya, yang cari gara-gara, yang cari masalah sama kamu gitu loh guys ya. Kamu hanya berusaha untuk membela diri, atau kamu di sini tidak ingin juga gitu loh guys ya memperlakukan mereka seperti mereka memperlakukan dirimu gitu loh guys ya. Tapi ketika mereka terus saja mempush kamu atau mendorong kamu untuk emosi gitu loh guys ya, mereka akan tahu sendiri akibatnya. Mereka akan melihat versi kamu yang di sini terlihat badas gitu loh guys ya, terlihat sangat tegas gitu loh guys ya. Sehingga di sini ada yang membuat mereka jadi bubar ya, ketar-ketir gitu loh guys ya. Bahkan yang tadinya mereka bergeng, bergrup, berkomplot atau rombongan, itu kayaknya rombongan mereka tuh kayak terpecah belah gitu loh guys ya. Jadi mereka masing-masing aja gitu loh guys ya, ada yang bersembunyi, ada yang pergi, ada yang menghindar dan sebagainya gitu ya guys ya. Jadi di sini aku merasa kamu nih bisa juga loh guys ya, tegas ya, nampak badas gitu loh guys ya. Kalau orang-orang tuh sudah melampaui batas atau melewati batas kesabaran kamu gitu loh guys ya, kamu ini nggak bisa diusik sebenarnya ya, nggak bisa diganggu gitu loh guys ya, karena kamu di sini juga berusaha untuk menahan diri, untuk tidak emosi, untuk tidak marah, karena kamu tahu gitu marahnya kamu tuh gimana ya. Kamu tuh tahu gitu ketika kamu emosi, marah
itu bisa bener-bener kayak boom gitu loh guys ya, bikin orang terkaget-kaget gitu loh guys ya. Karena di sini memang pada dasarnya kamu memiliki karakter yang sangat tegas dan berwibawa, tapi kamu mencoba untuk humble, mencoba untuk rendah hati gitu loh guys ya, mencoba untuk sederhana, malah disepelekan orang, malah kayak dipandang orang sebelah mata gitu loh guys ya. Padahal kamu tuh berusaha untuk grounded atau membumi ya. Namun bagi orang-orang toksik itu memandang kamu lemah gitu loh guys ya. Makanya mereka berani ngerjain kamu. Makanya mereka berani untuk bikin masalah sama kamu gitu loh guys ya. Tapi setelah tahu siapa kamu yang sebenarnya, wah mereka kaget sendiri gitu loh guys ya. Bahkan bilang kamu kejam gitu terhadap mereka ya, ketika kamu ngebalas perbuatan mereka atau memberi mereka pelajaran gitu loh guys ya. Padahal siapa dulu yang memulai? Ya mereka lah yang memulai duluan gitu loh guys ya. Tapi mereka nggak mau menanggung konsekuensi atau resiko atas perbuatan mereka sendiri. Nah seperti itu. Namun di sini ada juga, aku ngerasa ya, di antara kamu ini ada yang lebih memilih untuk mengabaikan orang-orang toksik ini ya guys ya. Kamu tidak mempedulikan mereka yang sudah berbuat jahat, jolim atau toksik terhadap dirimu. Kamu kayak tidak lagi intens menyapa mereka atau tidak lagi berbahasa basi terhadap mereka, kayak jaga jarak gitu loh guys ya. Lebih menghindar, menjauh ya. Bahkan ada juga yang tidak menegur mereka lagi ya. Jadi mereka nganggap kamu tuh kayak kejam gitu loh guys ya terhadap mereka gitu, karena kamu telah mengabaikan mereka, karena kamu kayak udah nggak menghargai mereka lagi gitu loh guys ya. Ada di sini yang merasa kecewa, merasa stres, tertekan gitu loh guys ya. Kenapa kamu nggak kayak dulu gitu loh guys ya. Soalnya kamu dulu itu pernah baik sama mereka, tapi mereka menyia-nyiakan kamu ya. Kamu tuh udah pernah memperlakukan mereka dengan baik, yang ada mereka malah menginjak-injak kamu gitu loh guys ya. Malah ngelunjak gitu loh guys ya. Sehingga itu yang membuat kamu jadi, ya udah deh, berarti ini orang nggak worthy di dalam kehidupan aku. Ya udah, cut off koneksi gitu loh guys ya. Kamu langsung disconnect connection gitu loh ya dengan mereka. Jadi kamu tuh ya udah deh, pergi aja gitu. Jadi kamu nggak peduli lagi ya sama mereka ini. Kamu biarkan aja lah mereka mau gimana gitu kan. Kamu berlalu aja. Malah mereka merasa tersakiti sendiri. Lucu ya guys ya. Mereka yang bikin onar, mereka yang cari-cari masalah sama kamu, yang mana mereka ini cari ribut sama kamu atau berperilaku semena-mena terhadap dirimu, malah mereka yang merasa tersakiti sendiri, malah mereka yang merasa jadi korban atau merasa teraniaya gitu loh guys ya, merasa dijolimi gitu loh guys ya. Padahal mereka sendiri gitu loh guys ya. Kamu berubah sifatnya, kelakuannya, perilakunya terhadap mereka yang toksik ini, itu sebenarnya karena perilaku mereka ya. Mereka ini hanya bisa menyalahkan orang gitu loh guys ya, tanpa koreksi diri atau refleksi diri gitu loh guys ya. Kamu berubah itu kenapa? Dulunya kamu baik sama mereka, sekarang udah mengabaikan atau tidak peduli lagi sama mereka. Apa yang salah? Seharusnya kan mereka kayak koreksi diri gitu loh guys ya. Oh mungkin kata-kata aku menyinggungnya, oh mungkin kemarin itu aku menyepelekan dia, meremehkan dia, oh mungkin ada kata-kata aku yang menyakiti perasaannya, mungkin aku pernah menghinanya atau gimana gitu loh guys ya. Mungkin aku pernah menganggap dia itu kecil, atau aku tuh pernah mempermainkan dirinya gitu loh guys ya. Tapi bagi orang-orang toksik ya, mereka tuh nggak pernah yang namanya koreksi diri, refleksi diri. Yang ada malah menyalahkan balik, menyerang balik gitu loh guys ya. Jadi di sini aku melihat ada beberapa orang atau seseorang yang sangat-sangat kesal ketika kamu abaikan ya, ketika kamu berhenti untuk menjalin koneksi atau interaksi dengan dirinya ya, sehingga dia atau mereka ini bilang kamu kejam gitu loh guys ya terhadap mereka, karena kamu sudah mengabaikan bahkan meninggalkan mereka. Kamu gak mau tahu lagi, udah masa bodoh tentang diri mereka, walaupun dulunya kamu pernah baik sama mereka, pernah memiliki hubungan baik sama mereka. Tapi setelah kamu tahu bahwa mereka ini ya, sorry itu saya bersifat kurang ajar sama kamu atau keterlaluan sama kamu, kesabaran kamu udah habis, ya udah kamu tinggalkan mereka, skakmat ya, mereka nggak bisa lagi gangguin hidup kamu. Nah seperti itu ya guys ya. Bahkan di sini ya guys ya, kamu hanya berfokus sama kehidupan sendiri ya, dengan rekan kerja kamu yang kamu anggap satu frekuensi, satu vibrasi sama kamu, atau kamu hanya bergaul dengan orang-orang tertentu, atau bekerja sama dengan orang-orang yang kamu rasa itu memang pantas diperlakukan dengan sebaik-baiknya gitu loh guys ya.
kamu di sini mulai kayak selektif ya memilih teman gitu loh guys ya, karena kamu sudah pernah tersakiti oleh orang-orang toksik ini gitu loh guys. Jadi kamu di sini mulai berfokus berdedikasi dengan pekerjaanmu sendiri tanpa kamu mau tahu lagi tentang diri mereka yang toksik ini gitu loh guys ya. Dan mereka yang toksik itu melihat kamu ya ketika kamu bekerja atau mengerjakan sesuatu atau bekerja sama dengan orang lain ya, itu bikin mereka kayak merasa sakit hati loh guys ya. Karena kamu sering mungkin ngajakin mereka atau menawarkan mereka pekerjaan gitu loh guys ya. Sekarang udah nggak lagi gitu loh guys ya. Kamu udah stop gitu loh guys ya. Dan itu kayak menyakiti perasaan mereka, sehingga ada yang bilang ya, kamu kejam terhadap mereka yang toksik ini gitu loh guys ya. Padahal semua yang terjadi, perubahan yang terjadi dari dirimu ke mereka itu semua karena ulahnya mereka gitu loh guys ya. Dan kamu di sini tidak segan-segan untuk menentang atau melawan orang-orang toksik ini. Kamu di sini kayak udah mulai berani untuk melawan mereka gitu loh guys ya, berani untuk membela diri kamu dan membela hak-hak kamu gitu loh guys ya. Karena ada beberapa dari mereka yang toksik ini yang kayaknya itu keterlaluan juga sih emang ya, pengen merampas sesuatu dari kamu ya. Entah itu kedudukan, posisi kah ya, atau rezeki kamu gitu loh guys ya, dengan berbagai cara yang mereka lakukan dengan kecurangan atau keculasan mereka gitu loh guys ya. Jadi kamu tuh kayak udah habis sabar. Ya udah, kamu di sini berusaha sebaik mungkin untuk memproteksi dirimu dan memproteksi apa yang menjadi hakmu kayak gitu ya. Dan di sini pun ya ada beberapa di antara kamu yang dinyinyirin orang ya, orang-orang yang toksik ini, bahkan dibullying gitu loh guys ya sama orang-orang toksik ini, karena mereka mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap dirimu yang mereka anggap kamu tuh kejam terhadap mereka karena sudah mengabaikan mereka, atau karena kamu ini sudah bertindak berani terhadap mereka gitu loh guys ya. Jadi mereka tuh kayak nggak terima gitu loh guys ya, karena mereka merasa lebih tinggi kah ya, punya kekuasaan yang lebih tinggi, kedudukan yang lebih tinggi, atau memiliki umur yang lebih tua dibanding kamu gitu loh guys ya. Jadi kamu tuh sorry to say kayak dianggap kurang ajar sama mereka, padahal sebaliknya ya, mereka yang kurang ajar sama kamu gitu loh guys ya, karena sudah memperlakukan kamu dengan tidak baik gitu loh guys ya. Mereka tuh udah kayak pernah meremehkan kamu dan juga pernah menjelek-jelekan kamu di belakang, bahkan hasutan, fitnahan itu sudah juga gitu loh guys ya. Kamu tahu semua apa yang mereka orang-orang toksik ini lakukan di belakang layar, tapi kamu selama ini diam dan menahan diri, menahan emosi agar tidak menyakiti perasaan mereka. Tapi semakin kamu berusaha untuk menjaga perasaan mereka, malah mereka kayak semakin tidak tahu diri gitu loh guys ya, semakin semena-mena terhadap dirimu kayak gitu ya. Jadi di sini ya ada beberapa dari mereka yang berusaha untuk kayak meluapkan atau melampiaskan kekecewaan mereka terhadap dirimu ya, dengan ngebully kamu, nyinyirin kamu, ngejulitin kamu, dan ngejelek-jelekin kamu gitu loh guys ya. Karena mereka merasa kecewa kamu disconnect connection atau kamu cut off koneksi dengan mereka. Jadi mereka udah nggak bisa masuk lagi ke kehidupan kamu. Kayaknya kamu udah tutup akses ya untuk orang-orang toksik ini bergaul atau menjalin hubungan sosialisasi interaksi dengan dirimu gitu loh guys ya. Dan di sini ya kamu juga nggak akan pernah sungkan atau enggan lagi ya untuk membuat mereka ini mundur gitu loh guys ya, ketika mereka mencoba untuk maju merusak rencana-rencana kamu gitu loh guys ya. Kamu nggak akan lagi membiarkan diri kamu kalah gitu ya guys ya. Kamu nggak mau lagi mengalah karena udah cukup gitu loh guys ya. Aku merasa kamu selama ini itu udah banyak mengalah ya dengan mereka gitu loh guys ya. Mereka nih kelakuan macem-macem ya. Kamu tuh udah berusaha untuk mengalah ya, untuk sabar gitu loh guys ya, untuk tidak meladeni atau tidak melawan gitu loh guys ya, lebih banyak mengalah. Tapi ternyata semakin kamu mengalah, kayaknya mereka nih kayak semakin menjadi-jadi kelakuan gitu loh guys ya. Makanya di sini ya guys ya, kamu merasa orang-orang ini sudah melewati batas, melampaui batas gitu ya kelakuannya gitu loh guys ya. Karena kamu di sini menginginkan yang namanya ketenangan dalam hidup. Kamu mendambakan yang namanya kebahagiaan gitu loh guys ya. Apa jadinya kalau orang-orang toksik ini selalu datang ke dalam kehidupan kamu dan berusaha untuk mengganggu, bahkan merusak kebahagiaan kamu? Tentunya kamu nggak akan membiarkan itu terjadi dong ya guys ya. Karena sudah banyak ya, atau kemarin-kemarin itu mereka ini sudah kayak merugikan kamu ya, baik itu secara waktu, energi, atau material bahkan ya. Mereka mungkin sudah pernah memanipulasi kamu atau memanfaatkan kamu. Kamu udah cukup bersabar gitu loh guys ya. Dan untuk kali ini kamu gak ingin mereka menggagalkan rencana-rencana kamu lagi, apalagi sampai merusak kebahagiaan kamu gitu loh guys ya. Makanya di sini kamu tidak takut untuk melawan mereka ya. Kalau mereka maju untuk menghancurkan
apa yang kamu usahakan saat ini gitu loh guys ya, karena kamu sangat ingin sekali untuk bisa berhasil kali ini ya guys ya, entah berhasil dari segi pekerjaan, karir, usaha bisnis, atau berhasil dalam membangun sesuatu di dalam kehidupan kamu gitu loh guys ya. Jadi kamu di sini berusaha untuk menguatkan diri dan menguatkan pondasi-pondasi di dalam kehidupan kamu, karena kamu tahu banyak sekali orang-orang di luar sana yang toksik yang sedang menunggu kejatuhan dirimu. Nah, seperti itu. Makanya kamu di sini selalu siap siaga ya, dan kamu di sini mulai tegas terhadap mereka yang toksik, sehingga mereka ini tidak bisa lagi semena-mena terhadap kamu, meskipun mereka ngecap kamu sebagai orang yang kejam terhadap mereka, tapi kamu tahu kebenarannya bahwa kamu berperilaku seperti ini untuk menjaga, memproteksi dirimu dari mereka yang berpotensi untuk memberikan kerugian terhadap dirimu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. So guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius ya. Oke. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Leo. Hai guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Alright, what is message from the universe for you? Only one card. Oke, di sini ada power and healing. To get what you love, you first have to be patient with what you have. Oke, di sini pesannya buat kamu ya. Kekuatan dan penyembuhan. Dua hal yang saling terkoneksi, berkaitan atau terhubung ya. Jadi kamu sebetulnya memiliki power di dalam dirimu yang tersembunyi atau tersimpan di dalam dirimu sendiri ya guys ya. Dan kamu pun juga memiliki daya penyembuhan atau healing di dalam dirimu yang perlu kamu eksplorasi agar kamu bisa menyembuhkan rasa sakit hatimu atau traumamu terhadap kelakuan-kelakuan orang-orang toksik yang pernah memberikan luka atau rasa sakit hati atau pernah menyakiti dirimu di masa lalu ya guys ya. Untuk mendapatkan apa yang kamu senangi, apa yang kamu sukai, apa yang kamu dambakan, maka pertama-tama kamu harus lebih bersabar terlebih dahulu ya guys ya. Terutama bersabar melihat kelakuan-kelakuan orang toksik di luar sana yang berusaha untuk menjatuhkan dirimu dengan berbagai macam cara ya guys ya. Kamu mesti bersabar dan berusaha untuk bisa meningkatkan kesabaran kamu ya guys ya. Karena orang-orang toksik ini sepertinya tidak henti-henti untuk berkelakuan gitu loh guys ya. Mereka itu selalu saja mencari cara ya guys ya, bagaimana untuk menjatuhkan kamu, berusaha untuk menghancurkan apa yang sudah kamu bangun, atau berusaha untuk merusak kebahagiaan kamu gitu loh guys ya. Karena mereka memang toksik ya, pada dasarnya mereka ini memang suka bikin masalah sama kamu gitu loh guys ya. Walaupun begitu ya, ini merupakan suatu tantangan atau rintangan di dalam hidupmu yang perlu kamu taklukkan gitu loh guys ya. Salah satu ujian untuk dirimu juga ya, untuk menguatkan mental kamu ya guys ya. Agar kamu ini bisa mengeluarkan power kamu untuk bisa survive, bertahan dalam badai. Nah, seperti itu ya guys ya. Badai kehidupan sebagai ujian atau cobaan untuk dirimu agar kamu bisa naik level ya. Naik level, naik derajat gitu loh guys ya. Makanya kamu diuji terlebih dahulu karena ini sekolah kehidupan ya guys ya. Kita belajar dari pengalaman, dan pengalaman itu berasal dari insiden atau apapun yang kita alami sendiri di dalam kehidupan kita. Dari pengalaman itu kita diberikan pengetahuan yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya kita tidak ngerti menjadi ngerti, yang tadinya kita tidak paham menjadi paham, yang tadinya kita tidak tahu mana yang toksik, mana yang tulus, mana yang modus. Setelah kita mengalami sendiri, akhirnya kita tahu gitu loh guys ya. Itu namanya belajar gitu loh guys ya. Jadi kita perlu belajar di dalam kehidupan ini ya guys ya. Dan kamu tak perlu khawatir ya guys ya. Karena kamu memiliki daya kesembuhan sendiri ya. Kamu bisa healing, menyembuhkan dirimu sendiri gitu loh guys ya. Jadi kamu tak perlu kesana kemari ya untuk bisa menyembuhkan rasa trauma kamu ya guys ya. Karena kamu pernah diusik, diganggu, bahkan dihancurkan oleh orang toksik gitu loh guys ya. Kamu cukup untuk menenangkan diri, menjernihkan pikiran, mengendalikan emosi, bermeditasi, mendekatkan diri kepada Tuhan untuk bisa melakukan penyembuhan secara bertahap ya, agar bisa benar-benar sembuh total dari trauma atau luka batin ya, agar kita bisa
meningkatkan dan menaikkan taraf kehidupan kita atau kualitas kehidupan kita, maka terlebih dahulu kita perlu menyembuhkan apa yang ada di dalam diri kita yang masih terluka. Nah, seperti itu loh guys ya. Dan semakin kita memiliki banyak pengalaman di dalam kehidupan kita, itu kita akan semakin kuat, semakin berpower, semakin memiliki kekuatan untuk bisa survive atau bertahan dalam menjalani kehidupan ini ya. Terutama ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang membuat kita terkendala gitu loh guys ya. Jadi kita lebih ngerti gitu ya guys ya, bagaimana cara bertahan dan bagaimana cara menghadapi situasi atau kondisi yang tidak mendukung kita. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi gunakanlah kekuatanmu untuk bisa survive dalam menghadapi ujian kehidupan ini, dan berikanlah healing atau penyembuhan untuk membuat diri kita bisa merasa lebih baik dengan mood atau suasana hati yang bisa mendamaikan diri kita sendiri, sehingga kita bisa lebih dekat dengan yang namanya kebahagiaan di dalam kehidupan kita sendiri. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga saja channel Ratchkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya guys. See ya.